Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak salah Ustadz, penyakit jantung itu adalah penyakit pembunuh nomor 2 apa nomor 1 ya gitu Ustadz ya, di Indonesia ya. Salah satu yang terbesar gitu, karena banyak dari penduduk Indonesia juga yang banyak terkena penyakit jantung. Ustadz, sebenarnya penyakit jantung ini bisa disebabkan oleh faktor apa saja sih Ustadz? Iya, kalau dari sisi ilmu medis, biasanya jantung itu kan bisa jantung koroner atau bengkak jantung, itu yang menakutkan, atau infark. Jadi infark itu langsung mendadak meninggal. Jadi semua yang terjadi pada jantung, dari koroner, bengkak jantung maupun infark, itu diawali dari marah. Cuma kalau dari medis tidak, emosional itu tidak dimasukkan dalam buku catatan bahwa itu yang menyebabkan penyakit jantungnya muncul. Dari dunia medis biasanya dari kolesterol atau plak pada pembuluh darah di jantung, sehingga awalnya kalau itu ketahuan kemudian pasang ring. Kalau memang sudah sampai ini ya bypass, seperti itulah cara kerja teman-teman kita yang di medis. Nah, kalau dari sisi akhlak itu semuanya kemarahan. Jadi kemarahan ini nanti bertingkat. Jadi kemarahan itu tidak terus asal orang marah terus nanti kena jantung, enggak seperti itu. Jadi kalau memang marah yang bisa menyebabkan kena penyakit jantung itu kemana? Marah yang kuat sekali kepada, umumnya seorang laki-laki itu kepada istrinya, dan dia kuat sekali marahnya pada suatu persoalan, dia marah beneran nih, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Habis itu dia memang tidak marah. Nah, tapi di sini kalau memang itu marah sama istrinya, itu dia akan kelihatan. Paling beberapa bulan atau beberapa tahun dia akan terkena koroner. Biasanya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang paling kuat lagi sama itu dengan orang tua. Jadi kalau marah dengan orang tua itu juga sama. Itu bisa, kalau marahnya keluar bisa koroner, kalau marahnya ditahan itu bengkak jantung. Nah, jantung ini bisa mendadak meninggal, seseorang itu bisa mendadak meninggal kalau apa? Kalau memang dirasa, ini hanya pengetahuan saya, dirasa oleh Allah Ta'ala seseorang ini memang tidak manfaat di kemudian harinya, bisa aja diambil. Jadi kalau memang ini kelihatan, orang ini memang, umpamanya kita membicarakan tentang orang-orang muslim aja deh ya. Ini orang muslim, kemudian dia masih berani sama orang tuanya melawan. Dia sih sholat, dia bisa puasa, tetapi emosinya tidak bisa terkontrol. Nah, orang-orang seperti ini itu dilihat nanti sama Allah Ta'ala, dia tujuannya mau kemana. Kemudian kalau kemarahan sama orang tua itu melebihi batasnya, kemudian dilihat ke belakangnya oleh Allah, ini Allah loh ya, dilihat ke belakangnya ini hanya biasa-biasa aja, dia tidak menyebarkan ilmu Allah, dia hanya menjadikan keluarganya malah susah istilahnya. Ini biasanya orang tersebut dilihat dari amal solehnya, kemudian marah sama orang tua ditimbang dulu. Kalau memang dilihat nanti si orang ini tidak mampu, dia itu menekan emosinya, biasanya diambil oleh Allah. Ustadz, sekarang ingin beralih kepada Via. Kalau Via sendiri marah mah pasti pernah ya? Sering kayaknya. Sering ya. Kadang marahnya nggak keluar gitu ya. Termasuk orang yang kalau ketika marah atau melampiaskan amarah itu termasuk yang meluap-luap nggak sih? Kadang-kadang sih. Tapi kebanyakan mendem sendiri. Orang itu marah tapi disimpan, itu kadang-kadang dia berpikir bahwa ini sabar. Sebenarnya enggak, itu belum sabar. Dia tetap marah, cuma marahnya di sini, belum dikeluarkan. Yang namanya sabar itu tidak dikeluarkan marahnya. Bukan tidak dikeluarkan, dia memang sudah bisa melupakan kali gitu ya. Dia awalnya itu berpikir dulu persoalannya, kemudian tahu yang dihadapin orang tua, berarti saya harus hormat dulu. Jadi dia udah nggak marah nih. Tapi kalau mamanya ada kata-kata orang tua atau sesuatu yang menjengkelkan, ini kan normal, jengkel, normal, saya anggap normal. Tetapi kejengkelan kita itu akan dihilangkan dengan hormat kita kepada orang tua. Itu kalau kita sering belajar seperti itu, insya Allah bisa. Jadi belajarnya seperti itu. Jadi bukan marah tapi disimpan. Kalau marah disimpan ya tetap marah. Sama seperti uang mamanya 100.000 itu dikeluarkan, orang akan bilang ini uang 100.000. Tapi orang tahu uang 100.000 dimasukin saku. Kalau ditanyain yang di saku saya uang berapa ya, karena dimasukin tahu 100.000 ya dijawab uang 100.000 tetap.
Jadi kalau marah itu dikeluarkan wujudnya tetap namanya marah. Marah itu masih disimpan di sini ya juga namanya marah. Jadi intinya adalah bagaimana istilahnya Allah itu menyuruh itu menahan amarah. Menahan amarah itu bukan marah yang sudah mau dikeluarkan ditahan, bukan itu. Menahan amarah itu mau marah itu ditahan, mau marah ini. Jadi mau marah sebelum berubah jadi marah gitu loh maksudnya. Itu ditahan istilahnya. Jadi udah tahu bahwa oh yang saya kerjakan ini salah. Nah itu ditahannya dengan seperti itu. Bukan ditahan dengan otot, dengan gaya, dengan diam. Oh itu bukan nahan. Nahan itu dengan ayat Allah sebenarnya. Selama ini orang bilang nahan itu kan karena nggak dikeluarin aja. Dia lupa sama ayat Allah, tetapi ditahan itu dengan ayat Allah. Dengan ayat Allah apa? Setelah jeda berikut ini ya Pak Ustadz ya. Pemirsa, sebelum saya persilakan ke jeda, jangan lupa juga untuk bagi Anda yang ingin berkonsultasi ataupun menanyakan saran, silakan email kami di bengkel.akhlak@yahoo.com atau bisa melalui WhatsApp di 0819-321-26205. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi setelah informasi yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Bengkel Akhlak. Saya kembali lagi bersama kami tentunya dalam program Bengkel Akhlak, dan tentunya dengan tema kita yaitu penyakit jantung. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Dando bahwa penyakit jantung itu adalah kebiasaan marah juga menjadi penyebab utamanya ya Pak Ustadz. Tadi sempat terpending di segmen pertama Pak Ustadz, ayat yang seharusnya kita bisa amalkan nih Pak Ustadz. Iya. Jadi kalau dalam salah satu firman Allah Ta'ala ini diceritakan wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Jadi orang-orang yang menahan amarah dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Kalau memang kita itu tahu bahwa menahan amarah itu bukan kita mau marah tapi disimpan, kayak ditahan. Itu bukan menahan amarah namanya. Tapi itu betul-betul hanya marah yang belum dikeluarin aja. Kalau menahan amarah itu ingat sama ayat Allah ya seperti itu tadi. Umpamanya salah satunya wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Orang menahan amarah dan orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Jadi diingat, oh Allah itu paling suka, ketakwaan itu salah satunya adalah memaafkan kesalahan orang lain. Itu dianggap oleh Allah takwa. Nah kalau kita mau belajar takwa pada Allah Ta'ala, mumpung ini kita dipanasin oleh sesuatu yang bisa menjadikan kita marah, ya sudah, maafkan orang tersebut karena Allah Ta'ala. Jadi kesalahan orang lain itu begini loh maksudnya. Kalau orang kita nggak salah, dizolimi, kemudian kita memaafkan, boleh. Orang menulis sesuatu di medsos terhadap kita, menjelek-jelekan, kita memaafkan, nah itu bagus, kan gitu. Tapi orang menagih hutang kepada kita memaafkan orang menagih hutang, itu salah. Harus bayar kita, ya itu bedanya di situ. Jadi harus sudah bisa dibedain. Jadi kita memaafkan kesalahan orang lain, itulah Allah yang suka sebenarnya. Itu sudah kita dianggap takwa oleh Allah.